Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MRS08 Racing. Kali ini gua menepatin janji dari part 1 kemarin. Gua nepatin janji mau bahas tuntas tentang tata cara dial ya. Karena kemarin takut kepanjangan, akhirnya dibikin part 2. Oke sahabat YouTube, sebelum kita lanjut, salam sehat buat semuanya. Di masa-masa pandemi sekarang ini kita harus mandiri ya, jaga kesehatan sendiri. Minimal seperti itu. Ya selebihnya syukur-syukur kita bisa ngingetin orang. Oke lanjut. Langkah pertama ini, karena ini udah kemarin kita udah rakit, tata caranya udah ada ya. Jangan lupa ya, arah posisi jarum indikator harus searah sama batang klep ya. Begitupun juga yang atas sama. Kebetulan di sini dial indikatornya beda-beda ya, yang satu digit, yang satu manual. Justru di sini kita akan jelasin versi digit dan versi manual. Sebenarnya sih kita karena keterbatasan aja. Ini yang satu pecah, akhirnya kita pakai beda ya. Kita lanjut, posisi ini udah di busur juga udah di 0 ya. 0 TDC update center ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita bikin coret-coretan dulu biar nggak puyeng. Coret-coretannya ya. Ini buat memudahkan cara ngitung. Ini buat in, ini buat yang X. Oke lanjut. Oke kita lanjut. Diusahakan harus pakai adaptor ya, karena ini sih kemarin udah dilurus-lurusin. Tepatnya ini cuman kita pastiin ya caranya dial tuh seperti apa. Fokus ke angka yang depan ya. Sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, fokus ke jarum dial indikator ya. Kita mulai dari awal sentuh 1 milinya tuh ada di 87. Kita masih fokus ke jarum jam sampai jarum indikator menunjukkan angka 100. Di sini berarti 1 mili ya. Di sini oke sahabat YouTube, karena ini motor kan versinya buat bebek standar, buat pemula ya. Kita nggak usah bikin angka yang begitu ekstrim, belum begitu butuh durasi besar ya. Karena ini yang pakai pemula, butuh respon atas bawah yang rata. Oke, kita lihat, mudah-mudahan sesuai angka dan kebutuhannya. Karena ini noken as BRT custom ya. Reparasi ulang. Oke, belum tepat. Kita di sini butuh angka sekitar 60 ya kalau bisa. Terlalu cepat.
Oke, udah pas, di fokus ke jarum indikator dan kamera 100. Di sini pas di angka 60 ya. 60 kita kencang dulu. Lanjut kita pas di angka 60 ya. Jarum indikatornya di angka 100. Berarti ini X open 60, kita tulis X open 60. Oke, kita lanjut cari tahu liftnya. Ini kemudahannya digit itu seperti ini, jadi kita sekali jalan jadi ya. Liftnya ada di 8,71. Lift X 8,71. Oke, kita terusin 8,71. Sekarang kita cari tahu overlap langsung ya. Abaikan dulu jarum yang atas karena kita satu sebelah aja biar gampang nyerna ya. Nah, ini overlapnya kekecilan nih 28,7. Ini aturan minimal kita 3 ya. Hasilnya terlalu respon buat motor. Oke. Kita rubah dulu ya sobat. Berarti kita kecilin angka close-nya. Oke. Standby dulu, kita kecilin dulu. Kita main di angka 58 aja karena overlapnya terlalu kecil. Berarti kita naikin sedikit. Overlapnya kecil, cuma 2,9 ya. Ya minimal target saya 3. Oke, teruskan. Kelebihan. Kita butuh di angka 58 aja, kalau nggak 59 ya. 59 kita gas terusin langsung ya. Ini udah tepat 58 ya. Kita ganti. Oke, kita liatin dulu. Oke, 58 X open. Yang ini kita coret dulu. X open 58. Sekarang kita lanjut ke lip ya. Lip pasti nggak jauh berbeda, sama kayak tadi. 8,71 udah. Sekarang lanjut kita ke overlap. Overlapnya ada di angka 3,03. Cukuplah buat pemula. Lanjut, kita naikin ke, abaikan jarum yang atas karena kita sebelah ya.
konsen seperti yang tadi. Kita cari tahu costnya sama, harus ada di angka 100 ya. 100 itu berarti tandanya angkatan 1 mili kalau bahasa umumnya. Close-nya ada di angka 29. Kita genapin 29 ya. 29 100 ya. Close-nya 29. X open, X close 258 29. Masih di angka durasi kecil ya. Sekarang kita cari tahu yang in ya. Oke, kamera fokus ke jarum indikator yang atas, yang manual ya. Masih tetap kita pakai perputaran searah jarum, arah berlawanan jarum jam ya. Maaf lepot. Udah mulai bergerak. Oke. Ada di angka 32. In opennya ada di angka 32. Ini fokus ke atas ya. Ini kembali semula di 1 mili. Jadi satu putaran ini alhasil jatuhnya sama 1 mili di sini, angka 100 di sini ya. Satu putaran di sini ada di angka in opennya 32. Kita tulis dulu 32. In open 32. Nah, kita berarti tadi udah di angka berapa ya? 32 1 ya. Kita cari tahu lip ya. Berarti tadi udah satu putaran ya. 2 3 fokus ke angka indikator. 4 5 6 7 8 9. Lip yang in 9 9,01 lah paling. Lip in ada di angka 9,01. Kita cari tahu apa namanya, in open udah, in close. Ini tata cara menurut saya pribadi nih ya, yang lebih simpel untuk cari in close. Sebenarnya kalau indikator ini, kalau yang manual itu agak ribet, kita harus ngurangin kotak-kotak kecilnya kalau kita tarik ke depan. Nah, untuk yang simpel aja, biar mudah dicerna, biar gampang dimengerti lah itu kan ya. Untuk cari tahu angka in close, kita mendingan tarik sesuai arah jarum jam. Nah, ya kan, bergerak. Lihat satu putaran, ketemu di angka 0 lagi. Berarti fokus ke dial, ke busur. Angkatan 1 mili in close ada di angka 59. Ini angka lumayan oke buat pemula. In close nya ada di angka 59. Oke. Sekarang kita cari tahu overlapnya. Ini kenapa kita agak berbelit, karena masalahnya ini kita berbicara dua kinerja yang berbeda. Jadi sobat YouTube ntar ngerti yang ini, paham juga yang ini cara kerjanya. Nah, untuk pemula saya saranin pakai yang ini dulu. Biar kenapa? Hitung-hitung ngelatih memori kita ya. Ada perkaliannya, ada pengurangannya gitu.
Kalau yang digital sekali tarik pasti jadi, itu lebih simpel. Cuman kalau buat yang pemula saya sarankan pakai yang ini dulu. Untuk cara udah benar-benar bisa matang menguasai yang ini, kita kembali yang digit. Biar kenapa? Jadi setidaknya ntar seandainya ada kekurangan kekurangan alat, contohnya kita ketemu di tempat orang mengandalkan dial yang ini. Alhasil kalau dari yang ini agak ribet kembali ke sini, karena kenapa? Setiap dari kotak angka ini kita harus hitung maju dan mundurnya. Kalau ini kan ketahuan, kali tarik kita angkanya udah benar. Kalau yang ini kadang-kadang berkali-kali kita muter lagi dan lepasin lagi. Pokoknya intinya seperti itu sahabat. Kita cari tahu overlapnya. Kita baca lihat di sini ya. Ini arahnya kemana? Overlap untuk yang in ya. Overlap in berarti arahnya ke sini. Kan? Kalau ke sini buat timing nyari close lebih mudah ya hitungannya. Ini kita cari tahu overlapnya. Nah ini rumitnya manual seperti ini. Oke, kita lihat. Kalau yang ini kita harus hitung, kalau ini pasti langsung jadi. Ini 1, 2, 3, pas di angka 0 dibusur. Ini berarti jadi 3,18. Overlapnya 31,8. 31,8. Oke. Nah, sekarang kita udah tata cara dial hampir udah ya. Sekarang kita tinggal hitung ulang durasi. Durasinya cara hitung ulang durasinya seperti ini. Kita hitung dulu dari yang in. 32 ditambah 180 derajat poros engkol. Jadi ini keseluruhan kan 360 derajat. Jadi berarti kita hitung setengahnya. Di sini tambah 180 ditambah lagi angka besarnya cos 59. Ini sih hasilnya ntar di sini ya. Hasil durasi oke. Kita hitung dulu pakai kalkulator ya. Karena dulu sekolah matematikanya 2 nilainya, jadi kita nggak pinter. Kita bikin motor harus pakai kalkulator. 32 ditambah 180 derajat ditambah lagi 59 sama dengan, berarti durasinya ini durasi ya, kita namain dulu durasi, total durasi 271 derajat. Oke, kita sebelah-sebelah aja. 271 dibagi 271 dibagi 2. satu bagi 2 135,5. Ini berarti LC-nya. Oke, di sini aja. LCA 135,5. Oke. Nah, 135,5 .
135,5 dibagi 2, 135,5 diambil angka terkecilnya tadi, angka kecil di hasil dial. Ini cara ngitung durasi ya. Diambil 32. Nah, jadi 103, LC-nya 103. 103, ini maaf, ini bukan LC ya. Ini hasil LC-nya, LCA 103,5. Oke. Sekarang kita hitung yang bagian X. Masalahnya kita ini begini. LC ini baru ketahuan durasi sebelah ya, tinggal sebelah lagi. 58 ditambah 180 derajat poros engkol ditambah lagi 29. Kita kalkulator lagi. 58 ditambah 180 ditambah 29, 267 derajat. 267 di sini kita jumlahin 267, kita bagi 2, (133,5) 2 ya, 133,5. Nah, sekarang kita lanjut cari hasil LC atau LCA ya. Ini belum termasuk ke LSA ya, masih LCI. 133,5 diambil angka kecilnya tadi berapa? Angka kecilnya di angka 29 ya. 29. Nah, ini hasil LC-nya 104,5 itu untuk yang X ya. 104,5. Nah, sekarang kita langsung nyari tahu hasil LSA-nya. Karena ini baru LC ya. LSA itu kalau bahasa benernya apa ya namanya? Low Sparatus Angel. Caranya LCA X, LCX sama LC open kita tambahin 104,5 ditambah LC yang in 103,5. Total keseluruhan 208. Kita bagi 2 buat mengetahui hasilnya. Oke. Jadi total LSA-nya ada di angka 104. Mudah-mudahan gampang dicerna, nggak terlalu berbelit ya. Ini hasil LSA keseluruhan 104. Ini angka cukup lah kalau buat pemula ya. Ini mudah dibawa, mudah dikendalikan motornya, hasilnya Masya Allah. Oke, kita jelasin. Oke, sahabat itu, kita tadi udah jelasin ya, jelasin tata caranya. Semoga Anda gampang nyernanya ya. Karena ini gini, kalau hitungannya buat yang sekolah, kita harus detail menguasai yang ini, karena ini rumusnya, ya kan?
Mungkin kalau buat para senior yang udah hebat, udah nggak butuh ini lagi, cuman butuh hasil angka ini dan coba buat yang close ya. Nah yang ini nih, ini open. Oke sahabat YouTube, penjelasan dialnya udah. Buat edisi selanjutnya ya. Buat edisi selanjutnya, gua mau jelasin tentang tata cara ngukur struk kertas. Di kertas ini pakai cara manual ya. Contoh seperti ini. Ini buat di session video yang selanjutnya ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita hitung ntar mulai dari diameter, pengurangan big end, pembagian lagi, hitung akhir ini, sisanya itu terlahir struk. Nah, sekarang buat sahabat itu, kalau ini diperlukan silahkan komen ya, like, share ya. Kalau diperlukan boleh request. Dan buat para suhu, buat para senior, kita bukan berarti kita ngajarin. Di sini kita pure niat berbagi. Semoga jadi pahala ya. Apa yang kita jelasin, ya mudah-mudahan bermanfaat buat orang banyak. Di sini di sesi selanjutnya kita akan bahas tuntas cara menghitung struk di kertas langsung tanpa nempel di mesin. Kalau nempel di mesin kan ada ketahuan, kita hitung cuma colok, hasilnya berarti keluar berapa sekian. Nah, sementara mungkin para mekanik pemula belum mengetahui, belum ngerti cara menghitung cc, menghitung struk standar yang ada di kertas ini. Makanya hasil kebanyakan mereka bikin motor alhasil, misalnya mau bikin motor regulasi, kalau tiba-tiba dia ngasih ke tukang kertas misalnya mau bikin struk sekian, yang namanya tukang kertas juga di sana mungkin banyak kerjaan ya, ada mungkin nggak ditandain, alhasil struknya lebih. Nah, kita menanggulangi biar nggak kayak gitu. Jadi setidaknya sebelum kita masukin struk motor, apalagi yang udah rubahan, kita bisa hitung dulu. Ini kebetulan ini buat ini Kawasaki ZX, tapi buat semua motor kita bisa dihitung secara manual seperti ini. Itu mulai dari diameter, mulai dari big end, mulai dari sisa, terus akhir lagi dari sisanya, pembagian dan sebagainya. Itu kita akan bahas di video yang selanjutnya. Seandainya kalian mau secepatnya, request lah, insya Allah akan saya bikin secepatnya untuk video ini. Oke sahabat YouTube, saya rasa itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Silahkan share, like dan komen ya. Ntar di situ ada di deskripsi ada nomor WA buat nanya-nanya yang lebih jelasnya lagi, silahkan nanya di situ. Mohon maaf buat para senior ya. Koreksi kalau ada kesalahannya, boleh, nggak apa-apa, dibully juga nggak apa-apa, kita udah siap. Karena di sini kita pure niatnya berbagi ya, berbagi sesuai yang saya tahu lah, seperti itu. Oke, terima kasih, salam sehat buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan masing-masing, terapkan protokol kesehatan, subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.